Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan yang diberikan bagi kita semua. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan untuk mendidik siswa maupun mahasiswa Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang matematika. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Rado Institut terus mengabdi bagi nusa dan bangsa melalui membanjiri dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita mengabdi, kita meneliti, dan kita mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kuliah umum dalam menyambut tahun ajaran baru tahun 2022 dan tahun 2023. Tentu pertama sekali kita menyambut kedatangan siswa dan mahasiswa, terutama tentunya mahasiswa, ke dalam berbagai kampus yang ada di Nusantara. Rado Institut mengucapkan selamat berjuang untuk menggapai impian dengan tetap fokus kepada perkuliahan, kepada aktivitas-aktivitas perkuliahan yang akan Anda lalui nantinya. Terkhusus bagi mahasiswa, mahasiswi program studi matematika ataupun yang meminatinya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kuliah umum dengan suatu topik yang sangat luar biasa yang kita ambil judul adalah keajaiban matematika. Nah, ini dia. Jadi setelah kita lakukan beberapa survei terhadap beberapa mahasiswa baru dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja, kenapa Anda memilih program studi matematika? Jawabannya tentu banyak, bervariasi. Tetapi yang menjadi concern bagi kita adalah ada beberapa jawaban yang sangat merisaukan tentunya. Di antaranya adalah ikut teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada tidak kuliah. Yang ketiga hampir mirip dengan yang kedua adalah daripada menganggur. Nah, ini. Tentu jawaban-jawaban lain banyak. Ada yang memang cinta sekali kepada matematika, itu tentu ada. Tetapi pada perbincangan kita pada pagi kali ini kita fokus kepada yang menjawab tiga ini. Ikut teman, daripada tidak kuliah, atau daripada menganggur. Nah, ini yang merisaukan kita dengan jawaban yang seperti ini. Karena dari data yang kita peroleh, jika jawabannya memang mencintai matematika dari awal, insya Allah mereka sukses. Tetapi dengan jawaban yang tiga ini, ikut teman, daripada nganggur, atau daripada tidak kuliah. Kita lihat peluangnya 50-50. Banyak yang gagal dan ada juga yang sukses gitu. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan suatu gambaran. Kita akan mencoba mengungkapkan keajaiban matematika bagi mereka yang memiliki tiga jawaban ini. Daripada tidak kuliah, daripada nganggur, ikut teman. Kita buka wawasan mereka dengan mengungkapkan suatu tema keajaiban matematika. Nah, untuk menjawab keajaiban matematika, kita perlu fokus dulu sebenarnya matematika itu apa. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan di tengah masyarakat.
Masyarakat telah membatasi ilmu matematika itu kelak hanya menjadi pengajar. Nah, ini yang kita sangat risaukan, yang merugikan program studi matematika itu sendiri. Karena di tengah masyarakat itu dibatasi bahwa matematika itu hanya bisa untuk mengajar. Ini yang akan kita terobos, ini yang akan kita coba perbaiki, ini yang akan kita coba luruskan permasalahan ini. Ingat, matematika bukan hanya untuk menjadi seorang pengajar. Terlalu kecil skop seperti itu, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, kita coba perbaiki, kita coba luruskan. Matematika sebenarnya adalah untuk melatih pemikiran seseorang itu sehingga menghasilkan sesuatu yang tanpa mereka sadari, pemikiran mereka itu dapat menjadi suatu kekuatan untuk mereka untuk eksis, untuk stabil, untuk dominan pada suatu permasalahan. Jadi intinya matematika itu melatih pemikiran seseorang untuk menjadikan pemikiran mereka menjadi modal mereka untuk eksis bekerja, untuk mendominasi suatu bidang pekerjaan, sehingga mereka itu lebih dari yang lainnya dikarenakan memiliki pemikiran-pemikiran yang melampaui orang-orang lain. Loh, kok bisa? Nah, ini nih yang kita harus jawab. Secara jawaban sederhana saja saya berikan. Kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Karena seorang matematika dalam setiap menit hidupnya ketika telah berkuliah di matematika, paling tidak selama 4 tahun kerjanya hanya satu saja. Beri soal jawab, beri soal jawab, beri soal jawab, beri soal jawab. Dalam kepalanya itu aja isinya. Dengan berbagai macam sudut pandang persoalan yang diberikan. Dengan berbagai solusi-solusi yang berbeda untuk setiap permasalahan yang diberikan. Artinya apa? Tanpa Anda sadari, kepala Anda, seorang matematikawan itu 4 tahun paling tidak telah diisi, telah ditempa oleh berbagai cara penyelesaian masalah, baik masalah itu masalah yang sangat mudah, walau meskipun dari masalah yang mudah hingga masalah yang sangat kompleks. Ini modal Anda dan inilah matematika. Setelah 4 tahun Anda dibekali dengan berbagai penyelesaian masalah-masalah dari berbagai banyak masalah-masalah yang ada, 4 tahun setelah itu Anda adalah seorang penyelesai masalah yang tangguh dan luar biasa. Tanpa Anda sadari. Bayangkan saja, dalam satu mata kuliah, dalam prodi matematika itu banyak soal yang harus dikerjakan, ya Allah. Dan tidak hanya cukup membaca untuk menyelesaikan penyelesaian itu. Perlu berpikir, perlu menganalisis, dan perlu untuk mengkaji, melihat, membandingkan permasalahan-permasalahan lain sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang baru yang kita hadapi. Beda dengan ilmu hanya setakat menghafal. Jika ilmu menghafal, mungkin mereka hanya kuat dalam menghafal, tetapi mereka tidak kuat dalam menganalisa. Matematika selain dia akan kuat menghafal, dia akan jago dalam menganalisa, yang akhirnya akan mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih efisien,
Ini orang matematika. Orang matematika mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Ya karena hari-harinya selama 4 tahun dikasih soal jawab, kasih soal jawab, kasih soal jawab. Saya memiliki beberapa pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa, dengan alumni-alumni saya. Saya memiliki alumni yang kerja di bank. Di awal masuk, berbagai prodi berkumpul dalam suatu bidang, kita sebutlah bidang, mungkin bidang teller mungkin ya. Hingga pada suatu ketika ada permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan kepada grup mahasiswa saya ini, permasalahannya sepele saja. Bagaimana cara mempercepat antrian yang sering terjadi di bank, suatu bank. Pertanyaan mudah ini diberikan oleh bos kepada para teller, yang bisa memberikan solusi hanya orang matematika. Saya masih ingat solusi yang diberikan oleh mahasiswa saya ini. Saya sendiri pun sangat kagum dengan solusinya. Solusinya begini, dia membayangkan bahwa seorang pria itu cepat dalam bekerja tapi ceroboh. Sedangkan seorang wanita itu dia teliti bekerja tetapi lambat. Lalu dari dua asumsi yang diberikan, yang dipikirkan oleh alumni saya ini, dia sampaikanlah kepada forum rapat. Dia menyatakan begini, perlu ada pemisahan antara customer laki-laki dan perempuan. Customer laki-laki dilayani oleh teller perempuan, dan customer perempuan dilayani oleh teller laki-laki. Pimpinannya kaget. Kenapa harus seperti itu? Dia mulailah analisa matematikanya. Dia sampaikan begini. Jika customer kita laki-laki, itu mereka cekatan dalam menghitung uang. Tetapi mereka sering ceroboh. Kadang-kadang angka 1.000.000 kurang 100.000. Karena mereka ceroboh. Disinilah perlu teller seorang perempuan untuk mengimbangi kecepatan laki-laki dengan kehati-hatian seorang wanita. Begitu juga dengan customer wanita. Mereka sangat hati-hati tetapi mereka lamban. Oleh sebab itu konsumer atau pelanggan atau nasabah perempuan dilayani oleh teller laki-laki. Apa yang terjadi setelah itu? Pimpinannya begitu menyatakan bahwa apa yang Anda pikirkan belum pernah terpikirkan oleh karyawan bank lainnya. Pimpinan memberikan selamat. Lalu mereka coba beberapa waktu untuk melaksanakan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kesalahan selama ini yang sering terjadi dengan level 6% turun menjadi 3%, sedangkan waktu antrian selama ini terjadi selama 6 jam turun menjadi 4 jam. Artinya apa? Banyak keuntungan yang dihasilkan dari ide cemerlang seorang matematikawan ini. Akhirnya posisinya pun lambat laun meroket, naik terus posisinya. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka adalah seorang pemikir. Tentu saja alumni-alumni saya bervariasi. Ada juga yang bekerja sebagai penjual pulsa. Nah, penjual pulsa ini pengalaman saya juga ini, mahasiswa alumni saya sering lihat bahwa dia hanya bekerja dengan
meja berukuran 1,5 kali 1,5 aja jual pulsa. Tetapi omsetnya luar biasa. Saya kaget omsetnya begitu besar. Dia buka kantor hanya jam 10. 10 pagi saja. Suatu ketika saya tegur. Kenapa Anda buka counter jam 10? Kenapa tidak buka counter jam 8 atau pagi sebelumnya? Dia menyatakan kepada saya bahwa, Pak, saya pagi menjemput bola. Saya berlagak sebagai seorang salesman pulsa. Saya menjual kartu nama saya. Saya datangi instansi kantor. Saya datangi berbagai instansi. Saya jual lebih murah 500 atau 1.000 dari yang sebelumnya. Karena saya berpikir seorang kantoran itu memerlukan cepat pembelian pulsa. Cukup saya datangi saja, saya tawari dengan harga murah 1.000 dari yang lainnya. Alhasil apa? Nama dia itu disebut dari mulut ke mulut dari instansi kantor, bahkan satu orang konsumen itu menyebut-nyebut kepada keluarga lainnya. Jika ingin pulsa, hubungi si anu, hubungi si anu, hubungi si anu. Artinya apa? Dia melakukan jemput bola untuk penjualan pulsa. Dia tidak duduk di tempat penjualan pulsa, tapi dia jemput bola. Dia main ke instansi. Dia main ke sekolah, instansi pemerintah, instansi swasta. Dengan berbagai keuntungan lain. Kadang dia tidak segan memberikan bonus. Ya karena udah banyak konsumen pelanggannya, apa salahnya memberikan bonus? Kadang dia diskon 50%. Jika ibu mengisi untuk anak ibu 2 orang, saya beri bonus diskon 30%. Zaman sekarang, wah, murah 2.000, murah 1.000 dikejar orang. Karena memang zaman sulit sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Satu keluarga yang memiliki 5 HP itu mempunyai satu nomor pengisi pulsa adalah alumni saya tadi. Terutama setelah memberikan paket bonus, Masya Allah. Beli 5, diskon 30%. Ya Allah. Ini kenapa bisa terjadi? Karena pemikiran matematikanya luar biasa. Mereka selalu melihat masalah, lalu diselesaikan masalah dengan berbagai teknik. Akhirnya apa yang terjadi alumni saya ini? Dia memiliki karyawan dan dia memiliki berbagai konter HP. Hanya karena menjemput bola dan memberikan diskon-diskon yang sangat masuk akal bagi seorang pelanggan, konsumen. Seperti saya mempunyai 3 anak, dia akan memberikan 30% jika saya membeli pulsa untuk semua anak saya. Kenapa saya tidak mau? Karena memang saya memerlukan pulsa itu. Terutama sekali ketika 2 tahun COVID, mahasiswa saya ini memiliki untung yang lebih. Orang COVID tapi dia untung, dia jual pulsa. Dengan berbagai bonus dia lakukan. Datang ke rumah, datang ke kantor, datang instansi dengan berbagai program-program tawaran yang memang luar biasa yang dia terapkan. Satu hasil diskusi saya yang menarik dengan mahasiswa saya penjual ini, lebih baik Pak kita konsumennya 1.000 orang, biarlah untung 500 tetapi konsumen saya 1.000 orang. Daripada saya untung 1.000 tapi konsumen saya cuma 100 orang. Itu yang saya pegang, yang saya nilai luar biasa teknik-teknik berdagang seperti ini.
biarlah saya untung 500 tetapi konsumen saya 1.000 orang. Daripada saya untung 1.000 tapi konsumen saya cuma 100 orang. Ya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ini bisa terjadi karena pemikiran-pemikiran matematika. Kalau kita boleh jujur, siapa yang bisa berpikir seperti ini? Tamat ekonomi tidak bisa berpikir seperti ini. Tamat teknik nggak bisa. Tamat teknik paling bisa buat robot. Kalau iya bisa pula buat robot. Tetapi pemikiran-pemikiran ini menjadikan mereka survive untuk tetap eksis dalam dunia kerja. Luar biasa saya kira. Yang terakhir saya memberikan contoh bagi matematika, bagi adik-adik matematika semua, bagaimana keajaiban matematika ini dalam memperkuat penajaman pemikiran kita. Ada suatu alumni saya, orang tuanya adalah pedagang yang dikatakan terlalu sukses tidak, tapi dikatakan terlalu kecil pun tidak. Artinya orang tuanya ini seorang pedagang, maksudnya pedagang dia sebagai pemasok barang juga, sebagai pengecer juga, tidak terlalu hebat dan tidak terlalu jelek. Artinya dalam posisi yang di tengah. Lalu ketika anaknya tamat, alumni saya ini tamat, seorang matematikawan, dia mulai menganalisa bagaimana usaha orang tuanya ini menjadi sukses. Dia mulai lakukan analisa, dia melihat bahwa pertukaran barang ini terlalu lama. Aturannya barang itu boleh habis dalam waktu 3 bulan, ini kok bisa habis dalam waktu 8 bulan, 6 bulan. Artinya terlalu lama stok barang dalam gudang. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang dia lihat. Terlalu lama. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cobalah berbagai beberapa analisa-analisa. Dia coba melakukan berbagai terobosan-terobosan yang membuat saya terharu dengan apa yang dia lakukan adalah dia mencoba bagaimana barang di gudang ini cepat habis dengan cara melibatkan orang untuk berjualan sebagai sales, tetapi dengan hanya modal kepercayaan yang dia berikan kepada beberapa sales, terutama beberapa pengangguran yang di sekitar rumah mereka. Jadi saya lihat alumni saya ini mengumpulkan 5-7 orang pengangguran. Dia latih, dia didik dengan berbagai ilmu, terutama tentang penjualan yang dia kuasai. Dan setelah pengangguran 5-7 orang ini mantap, apa yang dia lakukan gini. Dia tanya kepada orang tuanya, kalau barang yang 10.000 ini, kalau dijual, berapa bisa dijual sehingga kita masih untung? Orang tuanya menyatakan, kalau barang yang 10.000 itu nak yang dijual di pasar, kita jual 6.000 saja, itu kita masih untung. Tapi untungnya tipis. Nah, di sini dia mulai melakukan pemikiran-pemikiran matematikanya yang luar biasa. Dia lihat bahwa dia mempunyai stok di gudang milik sendiri, bukan gudang sewa. Artinya apa? Walaupun untung tipis, masih mengamankan kondisi keuangan dibandingkan dengan gudang sewa. Lalu 5 karyawan sampai 7 karyawan ini tadi dia berikan kepercayaan untuk menjual barang ini
dengan harga yang paling penting dia setor 7.000 saja. Walaupun di pasar itu cuman di pasar itu 10.000, dia berikan kepada pengangguran tadi yang telah dia didik, silakan jual barang ini untuk saya cukup 7.000. Artinya apa? Karyawan yang tanpa modal apa-apa ini dia kasih kepercayaan untuk menjual barang dia tadi dengan harga 7.000 saja. Padahal di pasar itu bervariasi dari 10.000, 11.000 dan seterusnya. Dia hanya memberikan 7.000 saja. Oleh sebab itu apa? Karyawan ini tadi memang bersemangat untuk menjual. Barangnya laku kok di pasaran. Barang di pasaran ini laku. Dijual 10.000 rata-rata oleh orang, sedangkan oleh alumni saya tadi hanya diminta 7.000 saja. Oleh karyawan tadi, dia tekankan bahwa kalau dijual nanti, tolong direndahkan daripada harga pasaran. Oleh karyawan, dia jual cuma 9.000. Artinya apa? Alumni saya tadi menjual 7.000 memiliki untung yang sedikit. Dan karyawan yang pengangguran tadi menjual 9.000 masih memiliki untung 2.000 tanpa modal. Konsumen pun merasa senang. Aturannya dia beli 10.000, oleh si karyawan tadi dijual 9.000 gitu. Akhirnya apa? Barang tadi cepat habis. Karena karyawan tadi bersemangat menjual. Hanya diberikan beban 7.000. Setiap minggu mereka meeting. Setelah setiap minggu meeting, lalu alumni saya tadi, memang saya rasa alumni saya ini memang luar biasa. Seorang matematikawan yang sukses. Duduk dia bersama 7 orang tadi mengevaluasi semua hasil-hasil jualan yang telah dilakukan per minggu. Setiap minggu mereka rapat. Ditanya keluhan, ternyata tidak ada keluhan. Ternyata semua bersenang. Lalu akhirnya Pak, muncullah suatu konsep yang mereka sebut mereka akan berbagi. Dari artinya dari 2.000 yang didapatkan tadi mereka mulai menabung 200-300 rupiah, sumbangkan kemana-kemana orang perlu gitu. Artinya roda usaha ini sukses. Seperti multi level marketing, seperti MLM, tapi ini dalam dunia yang real nyata. Oleh alumni saya minta ke orang tua 7.000, dia akan menjual 7.000. Oleh alumni saya ke karyawannya dia bebankan hanya tadi 7.000 maksudnya. Jadi oleh alumni saya dia hanya membebankan kepada karyawannya menjadi 7.000 dan karyawannya melempar ke pasaran dengan harga 9.000. Walaupun untung-untungnya tipis diperoleh oleh alumni saya, sedangkan menurut informasi awal tadi kalau dijual 6.000 saja sudah untung nak, tapi tipis. Diminta 7.000, artinya apa? Masih ada untung di atas yang sangat tipis. Tadi kalau tadi tipis ditebal dikit, gitu tebal dikit. Tetapi masya Allah apa yang terjadi? Barang cepat habis, stok di gudang selesai, datang terus pembaharuan barang, kehidupan itu terus berjalan, berputar proses jual beli, barang datang itu terus berdatangan, terus menghasilkan suatu keuntungan yang sangat baik tentunya. Nah, dari
tiga hal ini gitu. Saya bisa menggambarkan kepada Anda para calon-calon matematikawan di rumah. Kalau masih berpikirlah matematika untuk menjadi guru, Anda berhenti. Nah, gitu. Ya kalau jadi guru alhamdulillah, silakan. Banyak alumni saya yang guru gitu. Dan guru mereka sukses. Yang saya sebutkan beberapa contoh tadi alumni saya adalah contoh real bagaimana mereka menggunakan pemikiran ketajaban matematika tadi untuk menerobos peluang-peluang pekerjaan yang tanpa bisa terpikirkan oleh orang-orang lain yang dia buat. Nah, mungkin banyak lagi cerita-cerita yang lain nantinya dari alumni-alumni kita. Saya tidak tahu juga. Saya hanya mengambil 3 cerita ini tadi sebagai pengungkap begitu ajaibnya matematika. Ingat, saya ulangi dan perlu dicatat dengan baik oleh seluruh para alumni. Jadikan masa 4 tahun pendidikan Anda ini untuk belajar menjawab semua persoalan-persoalan yang diberikan dengan sangat baik dan sangat benar. Yakinlah 4 tahun kepala Anda digodok dengan berbagai penyelesaian soal, tanpa Anda sadari Anda menjadi orang yang tangguh untuk melihat permasalahan dan sekaligus mencari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Baik masalah dunia kerja, masalah pribadi, masalah keuangan, maupun apapun masalah yang Anda hadapi nanti kelak di dunia nyata setelah tamat pekerjaan nanti. Dan itulah yang disebut sebagai matematikawan sejati. Jadi bagi Anda yang masuk kuliah karena 3 jawaban tadi, ikut teman. Daripada tidak kuliah atau daripada nganggur, mulailah memperbaiki. Perbaiki. Selama 4 tahun nanti Anda kuliah, Anda nikmati berbagai soal yang diberikan, dan Anda nikmati bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang diberikan tadi. Nikmati semuanya 4 tahun ini dalam belajar, melatih otak, melatih isi kepala, mempertajam daya pemikiran dengan cara secara tidak langsung Anda peroleh melalui pembahasan-pembahasan soal-soal matematika yang diberikan oleh dosen-dosen Anda. Itulah baru namanya matematik. Saya rasa perkuliahan umum yang kita telah lakukan dalam waktu yang singkat ini cukup memberi motivasi Anda. Jadilah Anda matematikawan yang memiliki pemikiran yang tajam, dikarenakan oleh setiap menit dalam menuntut ilmu selama 4 tahun selalu digodok dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh dosen-dosen Anda semua. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.